Oke, kita siap ya belajar firman Tuhan. Baik, saya atur dulu. Oke, selamat merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas kematian, atas neraka, atas dosa, atas ketakutan, atas semua tindasan tekanan si iblis. Amin. Merayakan. Saudara, berapa hari yang lalu, 2 hari lah ya. Ya kalau di Indonesia, sudah jalan lagi, baik. Ya, jadi ada film pendek. Ya, saya lupa nama orang ini, tapi dia terkenal. Ya. Dia ngomong begini di video itu. Mengapa satu-satunya tokoh agama, ya, dia sebut semua nama pendiri-pendiri agama, ya, mengapa hanya Tuhan Yesus yang pernah dilawan oleh setan? Kenapa tokoh-tokoh yang lain nggak pernah ada catatan, ada tulisan bahwa setan menyerang mereka? Betul juga, saya pikir begitu. Nah, saya sempat share di Facebook, di Instagram, di WhatsApp. Ya, kalau saya nggak tahu korak ada belum, saya lupa. Itu dia jawab begini. Sebab satu-satunya pribadi yang berani melawan dan menantang setan itu cuma Tuhan Yesus. Wah, sampai di situ saya bilang, haleluya, luar biasa. Dia belum selesai. Tapi harus ingat, saudara-saudaranya Tuhan Yesus, murid-muridnya Tuhan Yesus, anak Bapa di surga. Karena ketika si setan itu tidak mampu, ya, ketika si setan itu tidak mampu mengalahkan Tuhan Yesus, maka yang mereka cari adalah kita, murid-muridnya, saudara-saudaranya itu. Wih, sampai di situ saya bilang berarti harus hati-hati dalam hidup ini. Saudara, di dalam istilah peperangan, ya, di dalam istilah peperangan, konsep seperti ini persis seperti ketika Indonesia merdeka di 17 Agustus 45. Masih ingat? Pihak lawan, pihak penjajah tidak rela menyerahkan begitu saja. Ya, karena apa? Sekian ratus tahun penjajah sudah menguasai Indonesia dan sudah punya aset-aset yang luar biasa. Maka itu kita ingat ada istilah agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Nah, ini ada dalam sejarah. Karena penjajah yang sudah dinyatakan kalah dan Indonesia sudah merdeka, mereka nggak rela, ingin merebut kembali. Nah, kalau merebut pemerintah yang sah, walaupun baru merdeka berapa tahun loh saudara, ya, kalau kita lihat agresi militer itu antara tahun 49 dengan 51, baru berapa tahun, masih anak-anak, masih bayi istilahnya, usia negara Indonesia. Yang diserang adalah rakyat. Dan itu menyedihkan. Maka itu peristiwa, itu aja 10 November 45, kita lihat peperangan yang hebat di Surabaya. Lalu serangan umum 1 Maret, yang 49 di Jogja dan seterusnya itu. Nah, rupanya taktik musuh yang pernah dilakukan dan oleh musuh yang pernah menjajah Indonesia dan yang pernah dialami oleh Indonesia, taktik itu dipakai oleh iblis sampai hari ini. Jadi, walaupun Tuhan Yesus sudah menang atas semuanya, tapi hidup kita masih harus berjaga-jaga menghadapi semua serangan dan tantangan itu, karena mereka gak rela.
Jadi kepada Tuhan Yesus mereka nggak bisa buat apa-apa. Tapi kepada kita mereka bisa apa-apa. Lalu apa jaminannya? Ya ini. Tinggallah tetap di dalam si pemenang itu. Lagi sekali, tinggallah tetap di dalam si pemenang itu. Maka itu saudara, sudah berapa kali kita membaca Alkitab, khususnya surat-surat Paulus. Sudah berapa kali kita mendengar firman dikhotbahkan. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus. Itu sudah nggak tahu berapa banyak kali. Nah, hari ini kita mengerti. Ketika saudara dan saya keluar sebentar dari hidup Tuhan Yesus, sebetulnya kita sedang dalam bahaya besar. Bagaimana cara kita hidup tetap di dalam Yesus? Mulai dari pikiran. Ya, mulai dari pikiran kita. Shalom Freddy. Cek pikiran ini. Ditancapkan di siapa dan di mana pikiran. Lalu mata kita diarahkan kemana dan ke siapa. Lalu hati kita ditancapkan, diarahkan kemana dan ke siapa. Terus. Saudara, sampai cara kita mendengar, cara kita berbicara, cara kita merasakan sesuatu, cara kita memutuskan sesuatu, harus terus-terusan diperiksa. Sebab gampang sekali yang namanya manusia ini beralih. Nggak tahan, nggak setia, nggak tekun, tidak konsisten kepada sesuatu yang kita sudah pegang. Maka itu 3 peristiwa yang tercatat di Alkitab. 1, Taman Eden. Ketika si setan datang kepada Hawa, itu menggunakan kalimat yang sama yang mereka pakai di hidup Ayub kepada Tuhan, yang dipakai untuk menjatuhkan Tuhan Yesus di Matius pasal yang keempat. Saudara perhatikan. Apa cara yang dipakai oleh si setan itu? Meragukan. Kepada Hawa, setan berkata, mungkin Hawa, kamu itu salah dengar. Mungkin Tuhan itu berkata, semua pohon di taman ini boleh kau makan. Supaya kamu jadi seperti Tuhan. Meleset sedikit saja. Begitu pula kepada Ayub. Setan berkata, ya terang saja dia setia karena kau lindungi. Seandainya pagar itu kau cabut, seandainya. Itu kalimat yang meragukan. Seandainya. Bukan berarti Tuhan nurutin setan. Akhirnya pagar itu kan diangkat oleh Tuhan. Sehingga Ayub bisa seenaknya digocok oleh si setan. Tapi Ayub luar biasa. Walaupun dia sempat gagal. Tapi di akhirnya dia bertobat. Dia mendoakan dan mengampuni saudara-saudaranya yang menuduh, menggencet, memfitnah dia. Dan Tuhan bolehkan. Begitu pula ketika setan datang kepada Tuhan Yesus. Pakai cara yang sama. Jikalau engkau anak Tuhan. Jikalau. Maaf ya sebentar saya ganti dulu sinyalnya ini. Jikalau. Nah. Bukankah memang Tuhan Yesus itu anak Tuhan kok? Bentar. Kok pakai jikalau? Ya dia itu anak Tuhan. Bukan kalau. Jikalau engkau memang anak Tuhan. Bukan jikalau lagi.
Maaf Facebook, baru gabung lagi. Instagram, oke aman. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong. 3 kali si setan berkata, jikalau engkau anak Tuhan. Jikalau. Woi, dari lawas, puji Tuhan, tolong gabung. Ya, semuanya gabung, puji Tuhan. Saudara, hampir terpeleset Tuhan Yesus. Jikalau engkau anak Tuhan. Katakan kepada batu ini, kan kamu sedang lapar. Pasti bisa jadi roti. Hampir jatuh. Nah, selama kita tidak tetap tinggal di dalam Kristus, mulai dari cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita mendengar, cara kita berkata, cara kita merasakan sesuatu, cara kita mengambil keputusan sesuatu. Apakah kita ada di dalam Dia? Selalu kita tanyakan itu. Karena begitu kita keluar sedikit saja, dengan cepat setan itu menjatuhkan kita. Jadi jaminan untuk menang itu memang hebat. Tapi tergantung kita. Bagaimana kita ada di situ. Kolose pasal 3. Ayat 1, 2, dan 3. Kolose pasal 3. Ayat 1, 2, dan 3. Oi, dari Brisbane, dari Bandung, puji Tuhan. Cuman apa kabar? Ya, semua saudara yang gabung. Kolose pasal yang ketiga. Kita lihat. Mulai ayat 1. Roh Kudus tolong kami. Karena itu. Nah, ada penegasan. Karena itu. Kalau saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama Kristus. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Dan ternyata waktu dia bangkit, dia nggak bangkit sendiri. Dia ngajak kita untuk bangkit. Nah, kalau saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka itu penekanannya, carilah perkara hal-hal yang di atas. Di atas mana? Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Tuhan. Coba berapa terjemahan Filipus. Nah, ini kita merayakan kuasa kebangkitan. Merayakan kemenangannya. Oke, AYT. Kolose 3. Jika kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Sudah toh? Maka itu hari ini kita merayakan. Carilah hal-hal yang di atas. Tempat Kristus berada. Duduk di sebelah kanan Tuhan. BIS. Kalian atau kita sudah dihidupkan kembali. Bersama. Lebih keren BIS-nya. Di mana Kristus memerintah bersama dengan Tuhan. TSI ya, seperti yang saya katakan sebelumnya secara rohani, kita sudah mati bersama Kristus dan dibangkitkan menjadi manusia baru waktu dia hidup kembali dari kematian dan naik ke surga. Oleh karena itu, lihat terjemahan sederhana Indonesia ada kata ini. Oleh karena itu, marilah kita berpikir. Saya hanya merindukan surga. Di mana Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Rindu. Rindu. Surga. Pikiran kita, pola pikir kita, mindset kita. Ayo itu. Izinkan saya cerita. Tahun 81 bulan Juli. Kira-kira tanggal 20-an. Itu pertama kali saya meninggalkan Indonesia ke Singapura. Nginep semalam di Singapura. Lalu terbang ke Los Angeles. Ya, pakai pesawat British Airways waktu itu.
dengan Pak Pendeta Adi Sutanto. Saya berhutang budi pada hamba Tuhan ini. Dr. Adi Sutanto sekarang pendiri dan ketua sinode JKI. Jangan tertawa saya cerita ini. Tahun 81 Singapura masih sepi. Ya, hanya ada Orchard Road pertokoan itu. Begitu saya keluar dari Bandara Changi, ya Singapura namanya Changi Airportnya. Saya naik taksi ke hotel untuk nginap karena nggak ada pesawat yang langsung. Saudara, terus jalan-jalan keliling Orchard. Ide saya itu kocak betul. Melihat supir-supir taksi di Singapura. Rapi, tertib, nggak ada yang nyerobot. Orang-orang naik taksi juga antri. Tiba-tiba saya tuh punya ide. Kalau saya punya duit banyak. Saya mau bawa supir-supir taksi Jakarta itu. Yang double uraan itu. Tahun 81 Surabaya belum ada taksi. Saya pengen ngajak supir-supir taksi itu untuk belajar dari supir-supir taksi Singapura. Ya itu ide yang aneh. Bukan artinya nggak mungkin lah. Oke. Kenapa saya punya pikiran itu? Begitu pertama saya lihat Singapura. Di jam pertama saya landing di Singapura. Langsung konsep saya berpikir berubah. Negara ini kok bisa tertib teratur begini ya. Nah itu hanya gara-gara 1 jam pertama di Singapura. Udah pikiran ini berubah. Ngerti ya maksud saya? Nah, saya nggak tanya kapan saudara terakhir pertama kali lahir baru di dalam kerajaan surga. Ya, saya nggak tanya. Tapi saya bisa cerita. Saya lahir baru dalam kerajaan surga itu 20 Agustus tahun 70. Dan lahir saya di Gelora Pancasila, Jalan Indragiri, Surabaya. Dan gelanggang olahraga itu masih ada sampai hari ini. Di situ saya lahir baru. Apa yang terjadi di hidup saya dalam perubahan? Malam itu, habis KKR dari kapal Logos, saya tidur, saya kos di Surabaya di Jalan Grogol Kalimir nomor 21. Pas di sebelah Jagalan Gang 4 itu ada pasar. Nah, saudara, 3 tahun saya kos di situ, 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Nah, begitu besok saya bangun, kaget saya. Tiba-tiba di hati saya, itu pertama kali bukti saya lahir baru dari kerajaan surga. Itu pertama kali, seperti saya pertama kali ke Singapura. Tiba-tiba saya punya belas kasihan kepada para pembantu yang di kos itu. Terus saya ingat teman-teman baik saya. Ya, yang di kelas 2 tahun 70 saya kelas 2 SMP. Saya ingat di sekolah kami waktu itu ada 2 kantin. Nah, satu kantin ini baik orangnya, tante-tante begitu. Nah, salah satu baiknya adalah seringkali kalau mama saya telat kirim uang, saya berani untuk langsung bilang, tante pinjam dulu ya. Kalau ada, kalau uang saya dikirim saya akan bayar. Wih, tante itu baik. Saya punya belas kasihan kepada pembantu di kos, teman baik, kepada penjual kantin itu, kepada pembersih ya, tukang kebun di sekolah itu. Namanya Pak Kasman. Itu saya kaget saudara. Loh kok tiba-tiba muncul perasaan ini. Kemarin gak ada apa-apa. Itu besok paginya. Terus saya doa seperti biasa. Loh, tiba-tiba untuk pertama kali doa saya itu berubah. Sebelum itu saudara, doa saya itu rutin. Untuk nenek saya,
untuk mami saya, untuk kakak saya, untuk 2 adik saya. Sudah tiap hari doanya cuma untuk keluarga sendiri. Nggak pernah doa yang lain. Tapi tanggal 21 Agustus 70 itu, saya doa bisa panjang. Dan saya bisa sebut nama-nama orang yang muncul di hati saya untuk diselamatkan. Saya diberi hati kalau naik becak. Saya tuh tiba-tiba punya belas kasihan. Aduh, hidupnya sudah susah. Nanti kalau mati masuk neraka karena gak percaya Tuhan Yesus. Saya mulai cerita di becak itu tentang Tuhan Yesus. Kalau saudara tanya, lu kok berani? Saya juga gak tahu. Saudara, besoknya langsung saya ngalami perubahan. Nah, waktu itu gereja saya ada di GPI, waktu itu GPIS, Jalan Sulung Sekolah nomor 8. Saya kalau ke gereja jalan kaki dari Grogol Kalimir itu. Nah, saya berutang pada guru agama saya, namanya Bu Evi. Kok nggak salah dia masih hidup. Ya umur 90 lebih. Nah, Bu Evi itu sangat membimbing saya. Nah, berapa tahun yang lalu, ya ketika di suatu acara saya jumpa dia. Saya dari mimbar khotbah saya panggil ibu guru saya ini. Dan saya berterima kasih kepada dia. Karena dia bimbing saya sampai percaya Tuhan Yesus. Dan dia juga menyuruh kami murid-muridnya untuk ikut KKR, Kapal Logos di Gelora Pancasila itu. Nah, suatu hari, Bu Evi ini memberi saya brosur selebaran. Ada KKR. Di gereja Sedang Jemaat Allah Ambengan. Itu pun gak jauh dari tempat kos saya. Saya jalan kaki ke Ambengan itu. Agak jauh. Ya tapi karena saya gak punya uang. Saya belum punya sepeda waktu itu. Jalan kaki motor. Saya jalan kaki. Karena saya kangen KKR istilahnya. Karena KKR yang di GSJA Ambengan nomor 2 itu. Selalu datang pendeta-pendeta dari Amerika. Selalu. Minimal sebulan itu sekali. Nah saudara, di GSJA itu saya dibimbing, saya mengalami pertumbuhan rohani. Saya mengalami makanan rohani yang luar biasa. Nah, di gereja itu saya pertama kali mengenal traktat. Ya istilahnya traktat, saya nggak tahu sampai hari ini dalam bahasa Indonesia apa. Jadi, ada lembaran cuma 2, ya, tapi 4 halaman penuh tulisan, penuh gambar, macam-macam. Ada yang lipatan 3, lipatan 5. Wah, saya dapat banyak brosur itu, traktat itu tentang penginjilan. Gratis, saudara. Saya minta banyak-banyak. Timbul masalah. Saya ingin bagi. Gimana caranya bagi? Pokoknya saya naik becak, saya ke pasar, saya kemana, saya bawa traktat itu. Ya, pokoknya saya percaya Tuhan akan jamah hati orang itu. Wih, begitu menggebu-gebu hati saya. Nah, sekarang masalah sekolah. Waktu itu sekolah kami, Yayasan Pendidikan Trisila, namanya milik Angkatan Laut di Undaan Kulon. Saudara, kelas-kelas kami itu nggak ada pintunya. Ya, jadi tembok setengah begitu, terbuka, lalu bukan pintu, ya arah masuk kelas. Nah, kos saya kalau sekolah itu jalan kaki itu nggak sampai 7 menit. Ya, dekat sekali. Saya dapat ide pagi-pagi sebelum tukang kebun datang, dan sekolah kami itu ya sederhana dulu nggak dikunci. Saya masukkan semua traktat ya ke dalam kelas. Saya datang lebih pagi. Semua setiap kali saya dapat baru saya taruh. Waduh, saudara, ribut. Ya, saya diam saja nggak ada yang tahu. Setelah berkali-kali dapat itu, akhirnya ketahuan juga. Oh, Daniel ini yang sebar-sebarkan ini. Waduh, ketahuan. Tapi ya, sudah terjadi. Saudara, saya nggak puas dengan itu. Ini kuasa kebangkitannya itu yang merubah pola pikir saya. Seperti sebagian besar saudara tahu, saya itu sejak lahir punya penyakit kelainan usus.
Sampai saya masih SD itu kalau saya kumat, datang penyakit itu, aduh sudah kayak mau mati saja. Ya, saya masih ingat satu dokter yang menangani saya. Dia ngomong kepada mami saya, kalau anak ini bisa bertahan sampai 6 atau 8 tahun, berarti dia akan selamat terus. Nggak ada obatnya. Nah waktu itu ditawarkan, kalau nggak ke Jepang atau kemana saya lupa. Hah? Uang dari mana? Oke. Saya masih ingat doa mami saya, Tuhan, kalau memang anak ini harus hidup, Engkau bisa sembuhkan. Kalau tidak, kami berserah. Ya udah, karena nggak bisa apa-apa. Nah, setelah saya mulai nyebarkan traktat itu, Tuhan tuntun langkah kedua. Nah, kebetulan satu gereja dengan saya di GPS Sulung Sekolahan itu ada kepala perawat rumah sakit Darmo. Ya, panggilannya Suster Anto Tamaela. Saya kenal baik karena kami satu paduan suara. Terus saya bilang gini, Susanto, bisa nggak saya ke rumah sakit, tapi saya hanya mau mengunjungi pasien-pasien yang nggak pernah dikunjungi keluarganya. Itu saya heran juga, ide dari mana? Ya memang saya tahu, waktu saya sering sakit waktu kecil itu, obat yang mujarab bukan dari dokter. Tapi kalau mama saya ada dekat saya, rasanya aman sekali. Apalagi kalau sudah kambuh, saudara, maaf, saya muntah nggak pernah berhenti. Minum air 1 sendok aja, maaf, langsung keluar. Itu mami saya cuma pegangi tangan saya sambil berdoa, sambil menyanyi. Saya nggak akan lupa itu. Nah tapi kalau mami harus keluar sebentar dari kamar saya, entah masak untuk saudara-saudara saya atau belanja urusan apa, waduh saya ketakutan. Nah Tuhan ngasih saya ide itu. Zaman itu belum ada air mineral ya, air botol atau air gelas. Enggak. Saudara, saya masih ingat, sebelum saya ke rumah sakit, saya bawa air minum dalam botol kaca. Saya nggak tahu ada yang ingat, satu-satunya bekas botol kaca yang paling bagus itu sirup Orson zaman itu. Itu tahun 70-an. Saya bawa sebisa saya. Saya pernah hitung, paling banyak saya bisa bawa 10 botol. Karena berat. Sudah dari kaca, beling, isi air lagi. Dengan uang yang saya dapat dari mama saya bagi. Saya beli kue-kue, saudara. Ya cari yang murah. Saudara, ternyata pelayanan ini luar biasa. Nggak ada orang sakit yang menolak saya. Saya masih remaja loh, masih belasan tahun. Yang menolak saya kalau saya kunjungi. Karena nggak ada keluarganya. Saya cari yang nggak ada keluarganya. Akhirnya saudara, dari beberapa perawat itu, mereka itu cerita. Daniel, saya nggak dipanggil Pak, masih remaja. Saya masih belasan tahun. Kamu kok bisa punya ide begitu? Wah, kami itu berterima kasih. Karena pasien-pasien yang nggak pernah dikunjungi keluarga itu merepotkan kami. Dikit-dikit tekan apa itu tombol panggil ini. Nah, sejak kamu ada di sini, mereka itu menantikan. Dan saya doa sebisanya. Lagi saya nggak ada yang bimbing, kalau saudara, nggak ada yang bimbing waktu itu. Jadi nggak ada istilah mentor apa, nggak ada. Jadi sore pulang sekolah saya pergi. Kalau libur kan selalu bukan rumah sakit itu jam kunjungannya 2 kali. Pagi jam 10 dan sore jam 4. Waduh saudara, itu saya bersyukur kepada Tuhan. Sekian tahun saya jalani pelayanan ke rumah sakit itu. Nah jangan tanya follow-up-nya gimana. Nggak ngerti juga saya. Tapi pokoknya saya dengar khotbah. Beritakan nama Yesus. Nanti Roh Kudus yang bekerja selanjutnya. Ya udah, saya cuma ikuti begitu saja. Saudara, dari situ mulai meningkat. Terus. Nah, coba saudara ingat. Proses apa yang terjadi perubahan di pikiran saudara sejak hari pertama saudara dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau tadi saya cerita, jam pertama saya tiba di Singapura pertama kali bulan Juli tahun 81.
Yang merubah konsep pikiran saya adalah sopir taksi. Hari berikut tanggal 21 Agustus 70. Setelah 20 Agustus 70 malam, saya terima Yesus. Hidup saya berubah besoknya. Mulai punya beban. Untuk yang belum percaya Yesus pasti masuk neraka nanti. Terima kasih Bapak, Engkau setia. Berarti Agustus nanti, tahun ini, 54 tahun saya jadi anaknya. Dan saya jadi teman sekerjanya. Papa, Engkau begitu sabar. Banyak kelemahan saya, banyak kejahatan saya, tapi Engkau sabar. Terima kasih. Temukan itu. Pikiran ini. Cari perkara-perkara di atas. Dan yang luar biasa. Saya juga nggak tahu ya saudara. Sejak Agustus 70 itu. Sampai hari ini. Saya tuh nggak pernah pelit loh saudara. Maaf saya cerita. Saya masih terima uang dari mama saya. Yang punya toko di pasar. Ya, di daerah Desa Babat, Kabupaten Lamongan. Hidupnya pas-pasan kami. Susah. Saya hemat-hemat. Tapi karena beban yang Tuhan beri kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Maka uang yang ada pun. Saya bisa berkata cukup untuk diri saya. Saya pokoknya berkata asal saya bisa bayar uang sekolah. Ya, makan. Ya itu tadi sering pinjam di kantin. Ya, di kos saya dapat makan juga, sederhana sekali. Nah, sejak hari itu, sejak 54 tahun yang lalu, nggak ada pikiran pelit di hidup saya. Saya senang sekali untuk berbagi. Ya, saya percaya itu dampak perubahan karena kuasa kebangkitan itu. Dalam hidup saya sejak 54 tahun yang lalu, nggak ada kata, aduh sayang ya, ini kok nggak ada, itu saya juga heran. Maka itu semua orang yang kumpul saya tahu. Misalnya saya baru belanja sesuatu. Belum saya pakai. Saya taruh. Maaf ya saya cuma cerita. Tapi yang saya tahu ini jangan minta, awas kamu ya. Maaf. Terus ada tamu datang. Ada anak saya datang. Lihat ini kok bagus ya. Kamu beli di mana? Saya bilang kamu mau nggak mau? Ya udah ambil. Karena saya mikir nanti bisa beli lagi kok. Nggak tahu itu hati itu ada sampai hari ini. Maka itu dulu saya takut menikah. Setelah ngerti pernikahan, ketika ngerti, maaf ya maaf. Hampir tidak ada istri yang gak pernah khawatir tentang sesuatu buat besok. Nah, dengar cerita istri begini, cerita suami begitu. Aduh, saya lebih baik gak menikah lah. Saya gak bisa bayangkan kalau saya ketemu istri yang salah. Dan perubahan hidup saya seperti itu dihalangi istri saya. Saya bilang, Tuhan lebih baik saya gak menikah. Ya itu salah satu alasan. Puji Tuhan. Istri saya luar biasa. Sampai hari ini. Tahun ini kami akan mensyukuri 32 tahun kami menikah. Sampai detik ini. Tanya anak-anak saya yang pernah kumpul kami. Belum pernah dan tidak akan pernah satu kali pun. Istri saya merasa sayang. Ketika dia lihat saya keluarkan uang. Demi jiwa-jiwa itu. Enggak pernah. Bersyukur untuk itu. Ini satu hadiah yang luar biasa. Dari Bapa di surga. Maka itu saya harap kalau ada istri-istri masih pelit. Dan menghalangi rencana Tuhan dalam keluarga kalian. Untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa. Belajar dari istri saya. Luar biasa dia. Pernah satu kali. Oh, maaf, kenapa zoomnya hilang? Sabar. Ada ya? Oh, kecil. Zoom bisa gabung lagi? Oh, belum. Oh, Tuhan tolong. Recording in progress. Ya, sebentar ya. Oke.
Ya, puji Tuhan, Zoom-nya nyambung lagi. Sampai mana tadi kok lupa? Oke. Sampai mana tadi? Tolong ingatkan, Zoom. Pas putus. Saya cerita tentang istri saya. Iya Pak, disuruh belajar sama Mami. Oh ya, jadi kalau ada para istri, oke lah, saya nggak ngomong pelit ya, maafkan saya. Saya ngomong gini, kalau masih ada istri sering khawatir tentang kehidupan keluarga, biaya anak-anak semua, belajar dari istri saya. Nah, waktu itu kami diajak ke Israel. Ya, dan ini kelas yang tinggi. Ya, semua hotel bintang 5 plus. Cukup mahal, saudara. Nah, saya bilang pada yang ngajak, udahlah lebih baik lipat saja. Karena di Papua itu kami lebih perlu banyak. Terus saya sudah berkali-kali ke Israel. Nggak bisa. Pokoknya Koden sama Cik harus ikut. Ya udah. Saudara, hari kami berangkat. Hitung uang kami. Itu tinggal 59 US dollar. Terus saya tanya istri saya, bagaimana ini? Itu istri saya jawabnya, ya nggak apa-apa toh. Toh kita nggak perlu keluar uang apa-apa. Hotel sudah dibayar, makan sudah dibayar. Misalnya mau belanja dikit-dikit, ya cukuplah segitu. Hebat nggak? Saudara, akhirnya hari terakhir kami ada di Yordan, di kota Aman. Uang yang 59 dolar itu tinggal 1 dolar. Karena kami harus nginep 1 malam, tapi 2 kali malam. Jadi begini, kami tiba, itu sudah tengah malam. Terus lusanya harus pulang ke Indonesia. Nah, besoknya itu tour leader ngajak, ayo Koden kita jalan-jalan kota Aman. Istri saya nggak mau karena kami dapat hotel Radisson yang apa. Wih, mewah hotelnya. Luar biasa. Di situ saya kagum istri saya. Ya udah kita di kamar saja. Ya bisa lihat TV, bisa apa. Untuk apa jalan-jalan? Juga panas, uang tinggal 1 dolar. Saya bersyukur lihat istri yang luar biasa ini. Itu loh Tuhan, saudara. Maka itu, kalau saudara jangan berkata, ya enak aja. Kan Koden gak punya anak. Siapa bilang? Tiap hari istri saya itu tahu. Pasti ada yang bayar kos, bayar SPP, bayar ini, bayar itu. Bayangkan. Tapi istri saya santai. Dia nggak pernah takut ya karena dia tahu. Kalau sampai nggak bisa kebayar SPP didenda. Ya saya bayar dendanya karena saya salah. Saya masih punya kredit. Saudara. Sampai hari ini masih ada 6 kredit yang saya harus tanggung tiap bulan. Untuk rumah-rumah guru. Ya udah. Bahkan berapa kali itu kredit macet mau disita bank. Ya saya nggak khawatir. Saya beritahu yang tinggal. Maaf loh kalau papa nggak bisa bayar disita. Ya udah nanti papa carikanlah tempat di mana begitu. Istri saya nggak pernah khawatir sedikit pun. Pernah dengar kesaksian? Kami harus pindah rumah. Tinggal 4 hari batasnya untuk keluar. Kami belum tahu mau pindah kemana. Saksi hidupnya masih banyak sampai hari ini. Waktu itu kami 9 orang dalam satu rumah itu. Maka sebelum tanggalnya 4 hari itu saya bilang, tolong semuanya diringkas, dipak, kasur dilipat, ya semua apa yang bisa dicopot, dicopotin, bungkus semuanya. Supaya kalau pas pindah kita tinggal angkat. Piring, sendok, gelas, semua pas dihitung 9 orang saja. Dan istri saya gak pernah tanya. Khawatir pun enggak. Saya bilang ini luar biasa. Oh banyaklah saya bisa cerita. Karena dia lihat. Bagaimana saya hidup gak pernah khawatir juga. Dan itu sampai hari ini saudara. Saya pun merasa sesekali ya. Kalau lihat ada orang khawatir, orang takut tentang ini, tentang itu. Saya tuh mikir. Kok saya gak bisa begitu ya. Padahal masalahnya sama. Ya itu sudah dilatih sejak 54 tahun yang lalu. Untuk bisa berkata cukup. Dan pola pikir saya dirubah. Dan konsep surgawi. Ayat 2. Kolose pasal 3.
Jadi temukan ya perubahan-perubahan besar dalam hidup ini. Dalam kebangkitan. Ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat 3. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. PIS. Arahkan pikiranmu pada hal-hal yang di situ. Jangan pada hal-hal yang di dunia. Nah, TSI-nya lebih keren. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga. Jangan ke dunia ini. Walaupun kita masih hidup di dunia. VMD-nya coba Filipus. Keren ya. Biarlah hati dan pikiran kita tertuju ke surga. Jangan yang di dunia. VMD. Pikirkanlah hanya yang di surga. Bukan yang di bumi. FIH-nya. FIH. Biarlah surga memenuhi pikiran saudara. Jangan selalu memikirkan hal-hal dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Maka hidup saya nikmat sekali. Ini 2 hari ini saya di Las Vegas. Ketemu, aduh ini lucu sekali. Berapa saudara ini. Nah, seperti tadi ya. Yang kemarin. Loh, ini Pak Daniel. Iya, karena. Oke. Tuhan tolong. Nggak boleh terganggu ini sinyal dalam memes. Nah, kemarin. Loh, siapa? Saya lupa. Oh, 23 tahun yang lalu. Ponakan saya menikah. Pak Daniel berkati. Oh ya, siapa? Aduh, saya juga lupa sudah. 23 tahun yang lalu. Begitu. Nah, yang dia kaget. Nah, kebetulan dia itu masih punya foto kemenakannya itu. Nah, waktu tunjukkan foto, oh saya ingat. Iya. Di mana sekarang? Anaknya sudah 2. Oh ya. Tapi yang disusikan itu luar biasa. Pak Daniel ini, kenapa? Pengantinnya sudah kelihatan tua, tapi yang berkati kok belum. Saya tertawa, saudara. Saya bilang anugerah Tuhan. Karena pikiran saya nggak pernah ada khawatir, takut, stres, nggak ada. Saya nikmati hidup ini. Nah, tadi seperti yang saudara lihat, ya dari kemarin sampai tadi, ya yang tadi pagi ya, mendadak ada Zoom. Kan Pak Yongki dengan istrinya, Ibu Lydia Nur Said, yang mimpin pujian kesaksian. Ternyata mereka ngomong yang sama. Berapa tahun yang lalu, kemenakan Ibu Lydia itu menikah karena dia anak rohani saya berkati. Kata Pak Yongki itu bilang, Koden, kalau lihat foto kemenakan saya menikah dengan sekarang Koden, bedanya nggak jauh loh. Koden masih kelihatan muda. Maaf saudara, itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur. Itu karena cara berpikir saya. Saya penuhi hanya hal-hal surgawi. Saya nggak mau memenuhi hidup ini dengan hal-hal duniawi. Toh akan fana juga, akan lenyap. Pasti ada yang tanya, gimana cara memenuhi hal-hal surgawi di hidup kita? Sederhana. Selama kita bisa berkata cukup dan bisa mencukupkan apa saja di hidup. Hidup itu luar biasa. Cukup. Cukup. Amin. Ayat 3. Kolose 3 ayat 3. Senang kalau begini bisa diskusi ya. Ayat 3. Kolose 3. Sebab diulangi seperti ayat 1 tapi kalimatnya beda. Kalau ayat 1 tadi, barang siapa telah dibangkitkan bersama Yesus. Nah ini kita memperingati dia bangkit Paskah. Barang siapa telah dibangkitkan bersama Kristus, pasang arahkan pikiran kita ke atas.
di tempat Yesus ada. Ayat 3. Sebab kamu telah mati. Siapa kamu di sini? Ya kita. Maka itu masukkan kata kamu ganti dengan nama kita. Daniel Alexander telah mati. Filipus Eni Bagio telah mati. Ya, Vivin telah mati. Nah, yang repot itu kalau kita setengah mati. Maaf. Kalau setengah mati itu bikin masalah loh malahan saudara. Lebih baik mati atau hidup dah gitu saja. Tapi setelah kita tahu kebenaran ini, saya lebih baik milih mati. Apa arti mati? Ya gak punya keinginan apa-apa. Mati kok. Orang mati bisa diajak ngitung duit. Orang mati bisa diajak mabuk. Dan macam-macam lagi. Gak bisa mati kok. Nah, bersyukur, maaf. Seperti saudara banyak tahu. Sering keluar negeri. Kemarin waktu ibadah, ya Jumat Agung di Las Vegas, ada yang komen di Instagram saya. Hah? Sudah sampai Amerika? Kapan berangkatnya? Karena mereka tahu hari Senin yang lalu, minggu yang lalu, seminggu besok ya. Ini kan Indonesia minggu. Senin besok itu kami baru seminggu tiba dari Timor Leste. Masih ingat ya? Jam 3:30 sore kira-kira kami itu tiba. Nah, Selasa pagi jam 7:15 kami harus take off ke Los Angeles. Jadi Senin itu kami sibuk ngurusin barang karena titipan banyak. Nah, jadi harus jam 4 pagi kami ke bandara. Oh, ada yang komen dari Malang, cocok jadi ambasador anti stres ya, Pi. Jadi kalau mau stres, buru-buru ikut live streaming. Enggak dong, ikut firman Tuhan. Oke. Nah, ini orang kaget. Lalu ada yang komen, kalau ada yang ngikuti komen di Instagram. Hah? Kok dan itu buat Indonesia Amerika cuma seperti grogol ke peluit. Ada yang komen begitu, saya tertawa. Dan seperti Pak Yongki tadi ditanya, jadi Koden itu Cilus gak pernah stres? Gak pernah jet lag? Enggak itu. Masih ingat? Hari Rabu pagi waktu Jakarta, ada Zoom SK. Nah, kami itu baru tiba Selasa jam 3:30 sore di Los Angeles. Lalu diajak makan oleh salah satu keluarga. Jam 7, baru tiba 3 jam lebih, saya langsung Zoom. Masih ingat ya, yang Rebu itu. Itu yang punya rumah sampai heran. Kapan ngantuknya, jet lagnya? Enggak. Nah, saudara, selesai Zoom, kami beres-beres, mandi, tidur. Istri saya kaget bangun, karena saya hampir jam 9. Saya kaget juga, karena saya jam 8 ketemu yang punya rumah. Tuhan bisa tolong begitu. Terima kasih, Bapak. Itu loh, karena pikiran ini loh saudara. Arahkan ke surga. Jangan stres dulu. Aduh mau berangkat. Aduh nanti gimana ya, ngantuk gak ya? Aduh nanti capek gak? Bisa tidur gak di pesawat? Gak usah bilang begitu. Orang yang sedang gak bisa tidur. Lalu mikir. Aku bisa tidur gak ya? Malah gak bisa tidur. Betul nggak? Tidur aja sudah. Nggak usah ditanya, bisa tidur nggak? Gimana? Nggak usah. Terjemahan yang lain, Filipus ayat 3. Oh tadi belum selesai itu ayat. Terjemahan barunya. Ayo, kita lihat ini. Sebab saudara dan saya telah mati. Nah, dari awal tadi saya bilang apa? Bagaimana Yesus yang telah bangkit mengalahkan neraka, dosa, maut semuanya. Tapi setan tidak rela. Dia ngincar kita, murid-muridnya. Nah, satu-satunya cara, saudara dan saya harus sembunyi, hidup, tinggal di dalam Kristus. Maka itu surat-surat Paulus selalu berkata, di dalam Kristus, in Christ. Nah, ayat 3
Kolose 3 menjelaskan. Sebab Daniel Alexander telah mati, Filipus Enipagio telah mati, Vivin telah mati, siapa lagi saya nggak sebut. Dan hidup yang telah mati ini tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Tuhan. Ayat ini. Sebab kamu sudah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Tuhan. PS. Yuk. Sebab kalian sudah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan. TSI. Karena di dunia ini, hidup kita tidak lagi sama seperti sebelum mengenal Yesus. Haleluya. Ya, saya ulangi. Karena di dunia ini hidup kita tidak lagi sama seperti sebelum mengenal Yesus. Kita sudah mati terhadap cara hidup yang seperti itu. Dan walaupun kita tidak melihatnya, sumber hidup kita yang sejati itu berada di surga. Sebab Yesus sebagai kepala kita berada di sana dan hidup bersatu dengan Tuhan. Wih, keren kalimat ini. Jadi kalau Yesus itu kepalanya kita, saya ulang ya, sebab Yesus sebagai kepala kita berada di sana dan hidup bersatu dengan Tuhan. Wah, kalau begitu mulai detik ini, ayo semua kita penggal kepala kita. Hidup pakai kepalanya Yesus. Kalau saudara dan saya bisa hidup pakai kepalanya Yesus, gak mungkin ada stres, khawatir, takut, deg-degan. Halo, masih ada orang? Terima kasih Bapak, terjemahan ini luar biasa. Sebab Yesus sebagai kepala kita berada di sana dan hidup bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kepalanya Yesus, ini kepalanya Yesus. Bukan kepalanya Daniel Alexander lagi. Terima kasih Bapak. Keren ya? VMD-nya. Ayo kita lihat ini. Jadi hidup seperti itu enak sekali loh saudara. Puji Tuhan. VMD. Dirimu yang berdosa itu sudah mati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku sudah mati. Dan hidupmu yang baru, karena dibangkitkan bersama Yesus, tersembunyi bersama Kristus dalam Yahweh. Haleluya. Ya udah, kalau begitu nikmati saja. Bad connection. Kalau dia udah nyambung lagi belum? Ya. Oke, minta maaf ini. IG-nya putus-putus, Sam. Udah bagus belum sekarang? Bagaimana Instagram? Ya tadi agak ada gangguan. Ya, hai Daryl, puji Tuhan. Makasih Badai, makasih untuk sebentar. Udah aman semua IG ya? Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong. Nggak ada gangguan. FAY ya sekarang. Ya, FAY ya. FAY. Keinginan saudara akan hal-hal dunia seharusnya sudah padam seperti halnya orang yang sudah mati. Hidup saudara yang sebenarnya ialah di surga bersama-sama dengan Kristus dan Tuhan. Wih, haleluya. Terima kasih Bapak untuk hidup yang seperti ini. Terima kasih. Ya udah. Oke, ya udah. Puji Tuhan. Senang sekali ya. Untuk mentornya langsung Papa. Papa Yesus. Betul sekali nak. Itu yang Papa alami sejak awal bertobat itu. Luar biasa Tuhan kita. Ya, kalau kita mau menghidupi kebenaran ini. Oke ya. Ya sudah. Kalau gitu ini kepala kita dirubah. Mengalami semua kebangkitan. Nah saudara, proses kebangkitan itu ada di alam ini. Dan kita bisa melihatnya dengan luar biasa. Ulat sebelum jadi kupu-kupu, dia harus jadi kepompong.
Nah, kepompong ulat itu adalah kubur Yesus. Dia harus mati. Dia harus mati. Nah, ulat itu menjijikkan. Tapi begitu jadi kepompong, hidupnya berubah total. Saudara lihat kupu-kupu. Total 180 derajat. Balik. Ulat yang tadinya menjijikkan, geli. Hampir gak ada orang perempuan yang gak takut ulat. Ada orang laki aja, berapa teman saya takut ulat setengah mati. Tapi begitu jadi kupu-kupu, indah, cantik, warnanya. Yang tadinya merusak karena makan daun. Woi, sekarang bantu penyerbukan. Yang tadinya kakinya banyak. Geli. Sekarang tinggal 6. Luar biasa. Itulah kuasa kebangkitan. Begitu mari kita tanyakan di hidup kita. Apa sih perubahan kita? Ingat loh kesaksian saya tadi. 1 jam saya di Singapura. Langsung berubah konsep saya tentang supir taksi. Semalam saja saya lahir baru. Besoknya langsung berubah. Dan terus perubahan terjadi. Terus. Itu yang Tuhan cari di antara kita semua. Kiranya kita memperingati hari kemenangan Tuhan Yesus itu enggak cuma sekedar peringatan. Ya, sibuk cari telur atau apa saja. Tapi ayo kita tunjukkan perubahan hidup kita. Yang Bapa sediakan. Ulat jadi kepompong. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak.